Buat jadi seorang freelancer, ternyata kamu butuh yang namanya faktor X. Apa itu faktor X? Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel ini di konten bapak-bapak heavy. Waduh, kayaknya udah lama ya kita nggak ketemu. Baru aja kita ketemu beberapa hari yang lalu. Oh iya, di channel ini aku ngebahas mengenai dunia freelance, dunia konten, kemudian dunia industri kreatif. Jadi buat kamu yang tertarik sama konten yang aku bahas di channel ini, jangan lupa buat subscribe ya. Thank you buat kamu yang udah subscribe, yang belum jangan lupa buat subscribe sekarang juga. Oke, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas mengenai 4 hal yang perlu kamu persiapin sebelum terjun jadi seorang freelancer. Kira-kira 4 hal itu apa aja ya? Langsung aja simak videonya. Dalam kerja freelance, hal pertama yang perlu kamu persiapin adalah skill. Jadi, kamu perlu paham sama skill yang kamu kuasai. Nah, kamu cari tahu nih, di bagian mana dari skillmu itu yang belum kamu kuasai bener. Pokoknya persiapin semuanya sebelum kamu terjun sebagai seorang freelancer. Nah, kalau kamu udah paham sama skill yang kamu kuasai, hal selanjutnya adalah kamu perlu memperdalam lagi skill yang kamu kuasai itu. Jadi, kalau perlu, investasikan saja uangmu ke kursus yang bisa memperdalam skillmu. Kalau istilah kerennya adalah investasi leher ke atas atau investasi ilmu. Tapi kalau kamu mau yang gratis, banyak kok di YouTube video yang bisa kamu pelajari buat memperdalam skillmu. Skill udah punya, modal juga udah ada. Selanjutnya adalah kamu perlu paham market dari skillmu. Contohnya kalau skillmu adalah soal desain grafis, jadi kamu perlu paham kemana kamu harus menjual karyamu, kamu perlu paham kemana kamu perlu promosiin karyamu, dan kamu perlu paham kemana juga kamu harus mencari klienmu. Nah, di video sebelumnya aku juga udah share mengenai website yang bisa kamu cobain buat kerja freelance. Cek saja link video yang ada di atas ya. Nah, kalau kamu udah pilih websitenya, hal selanjutnya adalah kamu perlu tahu bagaimana sistem website itu bekerja. Jadi, kamu perlu paham bagaimana cara upload karyamu. Kamu perlu paham juga bagaimana syarat dan ketentuan buat upload karyamu di website tersebut. Selanjutnya, kamu juga perlu paham mengenai sistem pembayarannya. Pokoknya fokus dulu di satu website. Kalau udah, kamu bisa cobain website yang lainnya. Skill selanjutnya yang perlu kamu kuasai adalah komunikasi. Jadi sebagai seorang freelancer, nantinya kamu akan berkomunikasi secara langsung dengan klien. Di mana dalam berkomunikasi dengan klien, kamu perlu paham bagaimana komunikasi yang baik dan benar dan juga profesional. Nah, dalam hal komunikasi ini, aku saranin buat belajar bahasa Inggris. Soalnya di era teknologi ini, bahasa Inggris itu digunain di hampir seluruh dunia. Jadi, kamu bisa pelajari bahasa Inggris, kamu bisa ikut kursus baik offline maupun online, yang berbayar maupun gratis juga banyak. Jadi kamu bisa cobain dan kamu tinggal pilih aja. Kalau mau yang berbayar, tinggal investasikan saja uangmu. Tapi kalau mau yang gratis, banyak juga kok video di YouTube yang bisa ngajarin kamu bahasa Inggris. Jadi tinggal pilih ya, sesuaikan dengan budgetmu saja. Oke, sebenarnya apa sih faktor X itu? Jadi menurut banyak orang, faktor X itu adalah faktor keberuntungan, faktor karma baik, atau mungkin faktor rezeki yang udah saatnya, atau rezeki durian runtuh. Pokoknya apapun itu, faktor X adalah faktor di luar dari usaha dan skill kita. Jadi, sebagai seorang freelancer, jangan lupa buat selalu berbuat baik ya. Apapun kerjaanmu, jangan lupa buat selalu nolong orang lain. Jangan lupa buat perbanyak sedekah. Jangan lupa juga buat berbakti sama orang tua. Nah, ini yang penting nih. Jadi kamu perlu berbakti sama orang tua dan juga minta ridho sama orang tua. Insya Allah kalau kamu jalani semua itu, rezekimu bakal dilancarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
So, itu dia 4 hal yang perlu kamu persiapin sebagai seorang freelancer. Entah apapun itu pekerjaanmu, 4 hal itu bisa kamu aplikasikan dalam kerjaan dan juga keseharianmu. So, thank you buat kamu yang udah simak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. As always, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.